Jauh sebelum masa kenabian, ketika kota Mekah masih berada di zaman jahiliyah, datanglah seorang pemuda menghadap Sayyidina Muhammad SAW seraya berkata, "Saya ingin menikahi Zainab, putrimu yang mulia." Pemuda ini bernama Abu Al-As. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak akan menerimanya sebelum saya menanyakan hal ini kepada putriku Zainab." Nabi kemudian menemui Zainab dan berkata, "Wahai putriku, anak bibimu datang kepadaku, dan sungguh ia telah menyebut namamu. Apakah engkau ridha jika ia menjadi suamimu?" Maka memerahlah wajah Zainab tanpa sepatah kata, dan ia pun tersenyum. Akhirnya, menikahlah Zainab dengan Abu Al-As bin Rabi. Pernikahan ini menjadi awal dari sebuah jalinan cinta yang kokoh. Allah memberi karunia mereka dua buah hati, Ali dan Umamah. Hingga turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi awal masa kerasulan. Zainab berubah status menjadi seorang putri Nabi, sementara Abu Al-As sang suami tengah bersafar, pergi jauh untuk berdagang. Sesampainya di rumah, Abu Al-As mendapati bahwa istrinya Zainab binti Muhammad telah memeluk agama Islam. Zainab berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku punya kabar yang sangat penting untukmu." Tetapi reaksi sang suami Abu Al-As justru bangkit dan melangkah menjauhi Zainab. Dengan heran, Zainab mengejarnya sambil berkata, "Ayahku telah diutus Allah menjadi seorang nabi, dan aku telah masuk Islam." Sang suaminya berkata, "Mengapa engkau tidak bilang dulu padaku?" Inilah titik drama permasalahan Zainab sang putri Nabi dengan sang suami Abu Al-As, seorang kafir Quraisy. Terbentanglah permasalahan yang sangat berbahaya di antara keduanya, yaitu permasalahan akidah. Zainab kembali berkata kepada suaminya, "Aku tidak pernah mendustakan ayahku. Aku percaya ayahku bukanlah seorang pendusta. Ayahku adalah orang yang paling jujur dan sangat terpercaya. Bukan hanya aku sendiri, tapi ibu dan saudaraku juga telah masuk Islam. Pamanku Ali bin Abi Thalib dan temanmu Abu Bakar As-Siddiq juga telah masuk Islam." Abu Al-As pun berkata, "Aku tidak mau orang-orang berkata bahwa aku mengkhianati kaum, dan mereka berpikir bahwa aku telah ingkar terhadap agama nenek moyangku karena desakan istriku." Suasana menjadi hening, dan Abu Al-As mengajukan pertanyaan, "Apakah engkau bisa memaklumi dan mampu menerima keputusanku ini?" Sambil tersenyum Zainab menjawab, "Siapa lagi yang akan memaklumi jika bukan aku yang memaklumi? Tapi aku istrimu, dan aku akan membantumu dalam meraih kebenaran hingga engkau sanggup untuk itu." Zainab menepati ucapan pada suaminya tersebut selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir, dan simaklah kisah cinta antara putri Rasulullah Zainab dengan Abu Al-As. Semoga Anda mampu mengambil pelajaran dari kisah ini. Tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, datanglah perintah hijrah bagi seluruh umat muslim Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dengan berbekal seadanya, seluruh muslim Makkah bergerak ke Madinah. Zainab pun pergi menghadap ayahanda, baginda Rasulullah SAW, dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk tinggal di Makkah bersama suamiku?" Rasulullah pun menjawab, "Tinggallah bersama suami dan anak-anakmu." Maka Zainab tetap tinggal di Makkah sampai terjadi masa peristiwa Badar.
Saat perang Badar, Abu Al-As memutuskan untuk bergabung dalam barisan tentara kafir Quraisy. Mereka adalah musuh dari pasukan kaum muslimin yang berada di Madinah. Pasukan ayahanda akan berhadapan dengan pasukan sang suami Abu Al-As. Zainab sangat mengkhawatirkan situasi ini hingga ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, aku khawatir terbit matahari suatu hari nanti di mana anakku menjadi yatim atau aku kehilangan ayahku." Doa Zainab dijawab Allah dengan baik. Dalam perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin ini, sang suami dan ayahanda Rasulullah selamat. Rombongan Quraisy datang kembali ke kota Makkah dan memberi kabar akhir dari sebuah perang Badar. Zainab pun mendatanginya dan bertanya, "Bagaimana keadaan ayahku?" Mereka menjawab, "Kaum muslimin telah menang." Mendengar hal ini Zainab pun bersujud syukur. "Lalu, bagaimana dengan keadaan suamiku?" Dan mereka kembali menjawab, "Suamimu telah tertawan." Mendengar kabar ini Zainab pun sedih. Kembali ia berkata, "Kirimkanlah tebusan untuk membebaskan suamiku." Karena Zainab tidak memiliki banyak harta, maka ia pun melepaskan kalung pemberian ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kalung pemberian almarhumah itu ia kirimkan ke pasukan kaum muslimin untuk menebus suaminya Abu Al-As. Maka dibawalah kalung tersebut oleh saudara Abu Al-As kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi SAW tengah duduk memeriksa tebusan untuk melepaskan tawanan. Tiba-tiba beliau melihat kalung Sayyidah Khadijah hingga beliau bertanya, "Ini tebusan siapa?" Para sahabat menjawab, "Ini tebusan untuk Abu Al-As bin Rabi'." Maka Nabi pun menangis dan berkata, "Ini adalah kalung Khadijah." Kemudian Nabi meminta pendapat para sahabat tentang pembebasan Abu Al-As. "Dan apakah kalian rela jika kalung ini dikembalikan kepada Zainab?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami rela." Maka Nabi menyerahkan kalung tersebut dan membebaskan Abu Al-As dan berpesan agar Zainab jangan menyia-nyiakan kalung pemberian ibundanya Khadijah. Beliau berkata kepada Abu Al-As, "Wahai Abu Al-As, sesungguhnya Allah memerintahkan padaku untuk memisahkan antara wanita muslim dengan orang kafir. Apakah engkau mau mengembalikan putriku kepadaku?" Abu Al-As menjawab, "Ya, bersedia." Lalu Abu Al-As pun bebas dan kembali menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Zainab langsung keluar menyambut suaminya. Tapi Abu Al-As langsung berkata, "Aku akan pergi." Zainab pun terkejut dan bertanya, "Wahai suamiku, pergi kemana?" Abu Al-As menjawab, "Bukan aku, tapi engkau yang akan berangkat menuju Madinah, menuju ayahmu." Zainab kembali bertanya, "Mengapa aku harus ke Madinah?" Abu Al-As pun menjawab, "Untuk pemisahan antara aku dan kamu. Kembalilah kepada ayahmu, wahai istriku." Zainab pun berkata, "Apakah engkau akan menemaniku dan masuk Islam?" Abu Al-As menjawab, "Tidak." Zainab pun meraih anak lelaki dan perempuannya, lalu berangkat ke Madinah. Sejak itu banyak pria yang mengajukan pinangan 6 tahun berturut-turut. Tetapi Zainab menolaknya. Ia masih berharap agar Abu Al-As kembali kepadanya. Sejak 6 tahun perpisahannya dengan sang istri, Abu Al-As pergi menuju Syam bersama rombongan untuk berdagang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan rombongan sahabat Nabi. Maka dia pun menanyakan rumah Zainab di Madinah. Para sahabat pun memberitahukannya. Maka Abu Al-As pun menuju Madinah dengan membawa barang-barang dagangan kafilahnya. Sebelum masuk waktu subuh, dengan penuh rasa takut ia mengetuk rumah Zainab. Dan Zainab pun keluar untuk menemui tamunya. Saat mengetahui bahwa yang datang adalah Abu Al-As, ia bertanya, "Apakah engkau datang dalam keadaan Islam?" Abu Al-As menjawab, "Tidak, justru aku datang dalam keadaan kabur dari rombongan kafilah dagang." Zainab pun kembali bertanya, "Apakah engkau mau masuk Islam?" Abu Al-As kembali berkata, "Tidak,
Lalu Zainab berkata, "Jangan takut. Selamat datang wahai sepupuku. Marhaban wahai bapaknya Ali dan Umamah." Sementara itu di Masjid Nabawi, selesai Rasulullah mengimami sholat subuh, datang seseorang dan berkata, "Abu Al-As bin Rabi telah mendapatkan perlindungan dari Zainab." Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang kudengar?" Para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Lalu Zainab segera menghadap ayahanda Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Al-As jika dijauhkan, ia adalah anak bibiku. Didekatkan, maka dia adalah ayah dari 2 anakku. Maka saya melindunginya wahai Rasulullah." Nabi SAW menyetujuinya. Maka Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, "Jika kalian rela mengembalikan hartanya dan membiarkannya kembali ke Mekah, maka itu yang aku sukai. Tapi jika kalian menolak, maka urusan ini aku kembalikan kepada kalian. Kebenaran bersama kalian, dan aku tidak mencela kalian atas hal tersebut." Para sahabat pun menjawab, "Justru kami memilih untuk memberikan hartanya wahai Rasulullah." Nabi pun kembali berkata kepada Zainab, "Kami telah memberi perlindungan kepada orang yang engkau lindungi wahai Zainab." Rasulullah melanjutkan, "Muliakanlah ia, karena sesungguhnya dia adalah anak bibimu, dan dia juga ayah dari anak-anakmu. Tetapi jangan sekali-kali dia mendekatimu, karena sesungguhnya ia tidak halal bagimu." Zainab berkata, "Baik wahai Rasul utusan Allah." Kemudian Zainab kembali ke rumah dan berkata kepada Abu Al-As, "Wahai Abu Al-As, sesungguhnya perpisahan kita terasa amat berat bagimu. Apakah engkau mau masuk Islam dan tinggal bersama kami?" Abu Al-As kembali menjawab, "Tidak." Kemudian Abu Al-As mengambil hartanya dan kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia langsung berteriak kepada para penduduk Mekah, "Wahai manusia, ini harta kalian. Apakah masih ada tanggungan yang belum aku tunaikan kepada kalian?" Penduduk kafir Makkah menjawab, "Terima kasih, engkau telah mengembalikan dan menunaikan semua tugasmu dengan sebaik-baiknya." Tiba-tiba ia berkata, "Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian balik badan dan pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah waktu subuh, ia langsung menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau kemarin telah memberikan perlindungan kepadaku. Sekarang aku datang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan engkau adalah utusan Allah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk rujuk kembali kepada Zainab?" Maka Rasulullah SAW menggandeng Abu Al-As dan berkata, "Ayo, kemari bersamaku." Mereka berjalan menuju rumah Zainab. Sesampainya, Rasulullah berkata, "Wahai Zainab, sesungguhnya anak bibimu telah datang padaku hari ini. Ia meminta izin untuk kembali rujuk kepadamu. Apakah engkau terima?" Inilah doa Zainab yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun mereka kembali bersama dalam rengkuhan bahagia, hingga akhirnya Zainab meninggal dunia. Duka sang suami Abu Al-As begitu mendalam. Dalam tangisan yang teramat sedih, hingga para sahabat melihat Rasulullah mengusap dan menenangkan Abu Al-As. Dia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup di dunia ini tanpa Zainab." Setahun setelah meninggalnya Zainab, Abu Al-As meninggal dunia. Zainab adalah inspirasi bagi seluruh wanita muslim di dunia atas sebuah kesabaran. Zainab sudah membuktikan bahwa dirinya adalah istri terbaik, ibu terbaik, dan anak terbaik. Sebagai istri, Zainab bertahan 6 tahun demi sang suami masuk ke agama Islam, jalan yang lurus dan benar. Sebagai ibu, Zainab membawa Ali dan Umamah tetap dekat dalam lindungannya.
dan memberinya lingkungan terbaik dekat dengan para kaum muslimin. Sebagai anak terbaik, Zainab tidak pernah mendustakan ayahandanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memilih Islam sebagai jalan hidupnya walau sang suami menentang. Zainab telah membuktikan dirinya sebagai wanita terbaik. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 26. Bersabar termasuk salah satu ikhtiar yang harus dilakukan. Inilah masa Zainab dalam meraih cinta Allah dan kesabaran. 6 tahun masa penantian Zainab dibayar lunas oleh Allah Jalla Jalaluh dengan kembalinya sang suami Abu Al-As ke pelukan Zainab dan kedua anaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Betapa menderitanya batin Zainab binti Muhammad. Dia harus menghadapi perbedaan akidah dengan suaminya. Seseorang yang ia anggap imam adalah seorang kafir yang keras menjalankan ibadah nenek moyangnya. Ini adalah sebuah ujian dari seorang istri yang solehah. Ia tidak serta-merta meminta cerai. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarangnya ikut dalam rombongan muslim yang hijrah menuju Madinah. Baru setelah turun ayat yang memerintahkan bahwa seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki yang kafir, Rasulullah SAW meminta Abu Al-As menceraikannya. Ketika usaha telah diusung dengan kesungguhan, maka usailah peran manusia. Tawakal dan berserah diri adalah tindak laku umat beriman. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 11. Zainab binti Muhammad mengajarkan arti pengorbanan. Bahkan ia rela memberikan harta warisan dari ibundanya untuk menebus suaminya yang menjadi tawanan. Pengorbanan inilah yang akhirnya menjadi salah satu jalan hidayah bagi sang suami. Zainab binti Muhammad mengajarkan pentingnya doa dan usaha. Kenyataan bahwa suami bukanlah seorang yang menjadi imam, pembimbing dalam urusan agama adalah sebuah ujian. Dan tidak semua orang berhak mendapatkan hal ini. Karena Rasulullah telah bersabda bahwa sesungguhnya cobaan terberat adalah milik para nabi dan Rasul Allah, lalu orang-orang soleh. Cobaan sesuai dengan kadar keimanan dan kemampuan seseorang, karena Allah membebani hambanya cobaan sesuai kemampuannya. Indahnya kisah cinta Zainab dan Abu Al-As seakan menjadi sebuah pelajaran yang indah dari surah Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat terkenal dengan keadilan dan aktivitas belusukan. Hampir setiap malam selama beliau menjadi khalifah, berjalan menelusuri setiap pelosok kota Madinah. Berjalan di tengah malam dari rumah ke rumah, belusukan untuk melihat keadaan rakyatnya. Apakah masih ada sebagian rakyatnya yang menangis karena kelaparan? Suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai di sebuah rumah. Penghuninya adalah seorang perempuan tua dan seorang anak gadisnya. Mereka adalah penjual susu. Di tengah malam itu, sang khalifah mendengar percakapan mereka berdua. Si ibu berkata, "Wahai anakku, bangunlah dan campurkanlah susu ini dengan air, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nanti pagi-pagi sekali, kamu berangkat untuk menjualnya." Sang anaknya menjawab, "Wahai ibuku, janganlah kita lakukan itu.
apakah ibu tidak takut ada yang melihat kita? Ibunya kembali menjawab, anakku, tidak akan ada yang melihat kita. Bukankah ini tengah malam? Semua orang sudah tidur lelap. Jika engkau takut kepada khalifah, maka dia juga sudah tidur, dan dia pun tidak ada di sini. Anak perempuannya kembali berkata, wahai ibuku, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, termasuk khalifah, akan tetapi Allah pasti melihat kita. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu sadar akan kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Khalifah Umar bin Khattab yang sejak tadi mendengarkan percakapan antara ibu dan anak itu merasa kagum akan kesalehan anak gadis tersebut. Kepada pembantunya, Umar berkata, saya akan kawinkan anak itu dengan putra saya Asim. Keesokan harinya, Khalifah Umar berkata kepada Asim, pergilah kepadanya dan nikahilah ia, nak. Aku melihat ia adalah wanita yang diberkahi. Mudah-mudahan suatu saat nanti ia akan melahirkan orang hebat yang akan memimpin Arab. Keduanya akhirnya menikah, dan Allah karuniakan mereka bayi perempuan, Laila, atau yang biasa dipanggil Ummu Asim. Mereka didik Laila dengan baik dalam suasana nilai-nilai Islam yang kental. Laila tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan memahami Islam dalam hidupnya. Sampai kemudian Laila dipinang oleh putra Khalifah Daulah Umayyah yang keempat, Abdul Aziz. Dari sepasang kekasih yang taat pada Allah ini, lahirlah seorang anak yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Dialah Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab. Kisah gadis penjual susu yang sangat jujur dan taat pada Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti amal takwanya berbuah sangat manis. Dipinangnya dia oleh anak Khalifah Umar bin Al-Khattab, ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh, dan dimuliakan oleh seluruh masyarakat muslim ketika itu. Gadis penjual susu adalah contoh bagaimanakah kehidupan rakyat di masa Khalifah Umar bin Khattab. Gadis ini solehah, ketakutannya kepada Allah merupakan prinsip hidup. Hal ini adalah pendapat para ulama ketika menafsirkan surah Al-An'am ayat ke-129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ibnul Qayyim berkata, perhatikanlah hikmahnya tatkala Allah menjadikan para raja, penguasa dan pemegang tampuk pemerintahan. Mereka berkuasa sesuai dengan amalan rakyat di negeri tersebut. Amalan dari para rakyat akan tercermin dari tingkah laku para penguasanya. Tapi apabila rakyatnya suka berbuat kemaksiatan, maka para penguasa juga akan senantiasa berbuat maksiat. Jika rakyat sering melanggar hak kaum yang lemah dalam berbagai interaksi mereka, maka para penguasa akan melanggar hak para rakyatnya secara paksa, menetapkan berbagai pajak dan pungutan liar kepada mereka. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.